Amin. Teman-teman katakan berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas. Artinya firman Tuhan itu jika dilakukan maka disebut orang yang berbahagia. Jadi kalau kita mau dikatakan orang yang berbahagia, kita harus terus melakukan firman Tuhan. Oke, tema dan perenungan kita pada siang hari ini itu setelah Bapak membaca dan juga merenungkan, ya, coba memahami ayat ini, teks yang kita baca tadi, ya, temanya itu ialah keselamatan dari kuasa kegelapan, ya, keselamatan dari kuasa kegelapan. Tema ini merupakan tema yang sangat penting, ya, tema yang sangat luar biasa bagi kita dari pembacaan teks yang kita baca, ya, karena merupakan bagian yang penting dalam kehidupan orang beriman atau orang percaya pada masa ini, ya. Ketika Bapak coba pahami lagi lebih dalam, kira-kira apa yang membuat tema ini menjadi penting? Kira-kira ada yang tahu kenapa tema ini merupakan tema yang sangat penting? Ada yang tahu? Ya, tema ini merupakan tema yang penting karena kita kembali diingatkan mengenai status kita, ya, sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dikatakan dalam ayat ini disebut orang-orang yang hidup dalam kerajaan sorga atau kerajaan Kristus. Jadi kalau Bapak ingin bertanya kepada kita semua, siapa di sini yang mau masuk surga? Ya, pasti, ya. Ini ada yang nggak mau. Tapi siapa di sini yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Banyak orang yang kalau ditanya, ya, pasti banyak yang masuk surga. Kalau disuruh duluan, harus sampai dulu, ya. Masih muda, ya kan? Masih belum sukses, masih belum tersebut belum nikah katanya, ya. Belum merasakan dari pernikahan. Lagi apa? Tujuan yang kedua, ya, pasti semua akan menikah. Tinggal waktunya aja yang belum. Tapi tema ini ingin mengajarkan kepada kita dan juga ingin mengingatkan kepada kita mengenai status kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan dan status kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Kenapa? Teks ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana status kita sebagai orang Kristen, orang percaya, orang yang telah ditebus oleh Kristus. Nah, kalau kita membaca latar belakang dari jemaat di Kolose ini, kita melihat bahwa jemaat Kolose ini memiliki jemaat yang memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ya. Yang secara umumnya jemaat ini berasal dari orang-orang Yunani, orang-orang Yunani. Jadi memang tidak ada sekali, atau mungkin ada satu dua orang-orang jemaat Yahudi, ya. Jemaat Yahudi artinya orang Kristen Yahudi, karena memang sebagian besar, ya, hampir semuanya, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah jemaat Yahudi. Atau berasal dari orang-orang Yahudi. Tetapi uniknya jemaat ini bukan berasal dari jemaat Yahudi, melainkan jemaat Yunani yang memang hidupnya atau latar belakangnya dari kebudayaan kafir, ya, kehidupan dalam penyembahan berhala, ya. Dan dikatakan dalam sebuah penelitian bahwa memang jemaat ini bukan berasal atau bukan didirikan oleh Rasul Paulus, ya, melainkan didirikan oleh salah satu murid Paulus, yaitu Epafras, ya. Dan hasil dari penjualan Paulus melalui Epafras ini, lalu dia dididik sama Paulus, lalu dia mendirikan jemaat Paulus ini, ya. Ketika Paulus berada di dalam penjara, Epafras mengunjungi Paulus, ya. Artinya pada saat itu kondisi dari Paulus ini tidak nyaman, ya, bukan dalam keadaan yang enak, tetapi dia berada dalam penjara, ya. Epafras mengunjungi Paulus dengan satu tujuan ingin meminta nasihat dari Paulus, ya, karena situasi yang dialami oleh jemaat tersebut, ya. Nanti kita akan sedikit melihat bagaimana latar belakang dari jemaat ini, ya, bahwa memang jemaat ini memang berasal dari latar belakang jemaat yang bukan penyembah Yahweh atau orang Yahudi,
secara umum mereka berasal dari penyembahan berhala. Ya, jadi kita boleh lihat bagaimana latar belakang ini sangat mempengaruhi adanya ajaran sesat yang masuk menuju jemaat tersebut. Ya, makanya kalau kita baca secara khusus dalam bagian yang pertama ini, Paulus dalam surat ini mengajarkan kepada jemaat, ya, penekanannya sangat jelas, ya, penekanan Paulus sangat jelas, ingin mengingatkan mereka bahwa mereka yang sudah percaya kepada Kristus bukan lagi hidup dalam kegelapan, ya, bukan lagi hidup dalam dosa, ya, dosa penyembahan berhala, dosa penyembahan dan lain sebagainya. Mereka sudah tidak lagi hidup dalam penyembahan berhala. Mereka hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah kenapa Paulus sangat menekankan kepada jemaat ini supaya hanya Kristus, ya, satu-satunya Kristus yang harus menjadi juru selamat mereka, harus menjadi bagian yang utama dalam kehidupan mereka. Tidak boleh ada yang lain. Ternyata memang jemaat ini masih hidup dalam sinkretisme, ya, percaya kepada Allah, percaya juga kepada nenek moyang. Ya, jadi adanya bagaimana percampuran penyembahan itu sangat mempengaruhi jemaat ini. Ya, sehingga Epafras ketika mengunjungi Paulus, dia katakan bahwa ini yang dihadapi oleh jemaat yang berada di Kolose. Ya, sehingga kalau ini tidak dipahami dengan baik-baik oleh jemaat tersebut, pengajaran yang diajarkan oleh Paulus ini, maka mereka terus akan hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam kehidupan sinkretisme, yang akhirnya apa? Yang akhirnya justru akan menghancurkan dan membuat mereka binasa. Ya, karena mereka merasa bahwa perbuatan tersebut itu, ya, tidak berdosa. Ini sangat sesat sekali, ya, sangat sesat. Karena kalau orang yang sudah di dalam Kristus harus menjadikan Kristus satu-satunya dan tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh. Dari pembacaan kita ada 3 hal yang akan teruraikan, tidak semuanya, dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, ya. Ayat yang ke-13 itu ada kata ia telah melepaskan kita. Pertanyaannya, ia melepaskan kita dari apa? Ia melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu apa? Kuasa kegelapan itu adalah kuasa dosa yang menguasai manusia sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Jadi ketika kita lahir, sebelum kita menjadi orang percaya, ya, sebelum kita menerima Kristus, kita hidup dalam ikatan dosa dan hidup dalam kuasa maut. Ya, firman Tuhan katakan bukan dosa ialah maut. Amin. Amin. Nah, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, orang-orang yang hidup dalam dosa adalah orang-orang yang katanya Kristen tapi belum sungguh-sungguh menjadi percaya kepada Kristus. Bagaimana kita tahu bahwa orang itu belum sungguh-sungguh mengikuti Kristus? Bagaimana? Itu dilihat dalam kehidupan atau cara hidupnya setiap hari. Jika kita katakan bahwa kita adalah orang percaya, tetapi kita masih hidup dalam kebiasaan lama kita, masih hidup dalam dosa, masih terikat dalam dosa yang seringkali kita lakukan tanpa kesadaran untuk bertobat, itu tandanya kita masih hidup dalam ikatan dosa. Kenapa kami ada di tempat ini? Ada? Anda sendiri yang menjawabnya, ya. Oleh karena itu, ketika kita membaca teks ini, kita heran bahwa Paulus ketika menuliskan kepada jemaat tersebut, mereka yang mengaku percaya kepada Kristus namun hidup dalam kegelapan, hidup dalam ikatan dosa, inilah yang mengacaukan jemaat. Ya. Jadi tujuan Paulus menulis surat ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi orang-orang yang sudah mengatakan bahwa dia mengikut Kristus, tetapi justru hidupnya masih terikat dengan dosa dan membuat jemaat menjadi kacau. Ya, saya katakan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala dan hidup dalam sinkretisme yang masih
melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, kebiasaan-kebiasaan lama, dosa-dosa kedagingan lama itu, ya, jika dia tidak melepaskan dengan sungguh-sungguh, lama-lama dia akan hidup dalam kehancuran hidup. Tapi ini memang kita anggap biasa saja, ya. Tapi jika kita biarkan lama-kelamaan apa yang terjadi, hidup kita akan hancur. Karena dosa itu semakin meroboti kita. Seperti rakyat, ya, tidak melihat, tapi dia lama-lama itu akan menghancurkan. Seperti itu juga dosa-dosa yang seringkali kita lakukan, tetapi tanpa kesadaran kita tidak mau melepaskan dosa-dosa kita di kita. Kematian Kristus di atas kayu salib artinya melepaskan kita dari sengat dosa, ya, melepaskan kita dari kuasa dosa, sehingga kita tidak lagi terikat atau menjadi hamba dosa. Melainkan apa dikatakan firman Tuhan, kita disebut anak-anak Allah yang hidup dalam kerajaan Allah. Ya, kita boleh susah di tempat ini, ya, sulit memang untuk belajar, ya, sulit untuk menaati peraturan, sulit untuk hidup berasrama karena banyak karakter, ya. Tapi jangan sampai kita justru menjadi orang-orang atau memberi pengaruh atau dampak yang buruk dalam komunitas kita, ya. Jangan sampai, ya, harus berusaha sungguh-sungguh. Ya, namanya kalau diproses itu sangat berat memang diproses oleh Tuhan, betul berat. Tetapi bukan berarti kita tidak mau, ya. Dosa itu Tuhan tidak katakan di atas kayu salib, ya. Tinggal kita katakan, kita pergi atau kita melepaskan dosa, maka dosa pun akan tergantung dari kita. Kalau kita mau bertahan untuk hidup dalam dosa, ya, kita akan hidup dan menikmati dosa. Tetapi kalau kita mau melepaskan dosa, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan percaya orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang sukses hidupnya. Amin. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ke-13 ada kata ia telah memindahkan kita. Ya, di dalam ayat yang ke-13 itu, setelah ia melepaskan kita dari kuasa dosa melalui kematiannya di atas kayu salib, ia memindahkan kita. Ia memindahkan kita untuk apa? Ia memindahkan kita untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang berarti ketika dia sudah memindahkan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, berarti kita disebut anak-anak Allah. Dan ayat kita memanggil dia Bapa. Ya, ini merupakan suatu hubungan relasi yang sangat intim antara kita dengan Allah. Tidak ada di dalam ajaran apapun, ya, Allah, ya, tidak ada di dalam ajaran apapun yang mengatakan bahwa Allah itu adalah selain di dalam Kristen. Ya, kalau kita boleh diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah, berarti kita disebut anak-anak Allah. Dan orang yang boleh disebut anak-anak Allah, berarti hidupnya harus sesuai dengan apa yang Allah katakan, yaitu sungguh-sungguh harus taat dan setia kepada Tuhan. Ya, harus apa? Sungguh-sungguh dan taat kepada Tuhan. Kita harus melepaskan segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini masih ada di dalam diri kita. Ya, jika dulu kita sering nyontek, jika dulu kita sering bohong, ya, jika dulu kita sering apa lagi? Selingkuh. Ada yang selingkuh di sini? Oke, di luar sana banyak, ya. Kalau selingkuh itu orang yang sudah menikah, kalau nggak bisa. Ya, tapi ada selingkuh sebenarnya orang yang sudah menikah. Ya, proses seleksi. Ya. Yang benar lah. Lalu sudah ada yang kata baru jelas, ya. Ya, artinya dosa-dosa kebiasaan kita yang dulu kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ya, itu dilepaskan oleh kita ketika kita sudah memiliki status yang baru, ya. Jangan lagi kita mengingat kebiasaan-kebiasaan kita yang lama.
atas orang lain. Amin. Ya, Tuhan menempatkan kita satu level di atas orang lain. Ya, kemarin Bapak bilang ke tingkat satu ya, ketika kalian menjadi hamba Tuhan, itu ya, ketika kalian kembali ke tempat kalian masing-masing dengan membuat gelar sarjana teologi, ya, apalagi kalian nanti udah jadi pendeta, itu mau bupati, mau tentara, mau pejabat apapun, yang paling dihormati itu siapa? Ya. Nah, tugas dan peran pendeta itu sangat penting. Makanya kenapa seperti kalian itu diproses sedemikian rupa, ya? Diproses sedemikian rupa supaya apa? Kalian ketika keluar dari tempat ini bisa memberikan dampak yang baik bagi jemaat, bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Nah, itulah makanya setiap saat, setiap waktu menggunakan kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan, melalui sungguh-sungguh kita belajar di tempat ini. Ya, kayaknya ada yang kayaknya belum dimatiin. Ada yang main sendiri. Oh, belum, ini baru awal ya. Oke, terima kasih. Ya, artinya ketika kita hidup di dalam dosa, kehidupan kita tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, artinya kita harus melupakan segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak melepaskan, akan dampaknya dari diri kita sendiri. Ya, apakah kalian dapat berhasil di tempat ini? Belum tentu. Banyak yang masuk, sedikit yang lebih. Ya, jadi jangan heran kalau ada yang akhirnya keluar, ada yang akhirnya ya begitu ya. Itu karena melalui proses. Ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh pasti akan terkena seleksi. Ya, Tuhan memanggil kita, tinggal bagaimana kita meresponinya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita hidup dengan sungguh-sungguh, belajar di tempat ini dengan sungguh-sungguh, melepaskan segala kebiasaan lama kita yang merokok dan yang lain sebagainya, kita lepaskan itu, pasti Bapak yakin kita di tempat ini akan berhasil. Amin. Ya, karena Tuhan akan memakai orang-orang yang memang mempersiapkan hatinya hidupnya dengan baik. Tuhan tidak mungkin akan memakai orang-orang yang tidak mempersiapkan hidupnya dengan baik. Tuhan mau memakai kita kalau kita itu masih hidupnya penuh dengan ikatan dosa, mau nggak Tuhan pakai? Tentu tidak. Artinya harus sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, dari uraian yang kita baca dalam teks Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14 ini, di dalam ayat 14 dikatakan bahwa ada satu yang sangat Bapak senang sekali ya. Di dalam dia dikatakan kita memiliki penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Tuhan membayar kita itu bukan dengan barang yang mahal, bukan dengan emas dan perak, ya, melainkan dengan apa? Dengan darah yang mahal yang Dia korbankan sendiri di atas kayu salib. Melalui apa? Melalui jalan penderitaan yang harus dilalui. Artinya apa? Artinya adalah ketika Kristus mati di atas kayu salib, itu merupakan satu pengorbanan yang sungguh besar bagi kehidupan kita. Ya, sehingga kita tidak lagi hidup dalam ikatan dosa yang menuju kepada kebinasaan. Ya, melainkan apa? Melainkan kita hidup menuju kepada keabadian bersama-sama dengan Allah. Tidak mau satu pun manusia di dunia ini binasa. Ya, oleh karena itu, Dia yang adalah Allah yang mau turun ke dalam dunia ini mencari manusia dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan saudara saya. Ya, oleh karena itu pengorbanan itu harus kita imani dalam kehidupan kita ada pasangan, bahwa kita itu berharga. Ya, satu orang aja yang berdosa di dunia ini, dia rela meninggalkan 99 hanya untuk menyelamatkan yang satu. Ya, tidak ada di dalam ajaran agama apapun yang satu tokohnya mau
Mungkin keselamatan dalam ajaran agama apapun di dunia ini mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh melalui perbuatan baik usaha manusia. Tetapi di dalam kekristenan keselamatan hanya didapat melalui pengorbanan Kristus di atas. Itulah yang menjadi ciri khas iman kita yang harus kita bergerak sampai selama-lamanya. Ada sebuah kisah nyata dalam perjalanan misi gereja India ya, yang terjadi 150 tahun yang lalu ya, sebelum India berkembang saat ini. Ya, India berkembang saat ini. Awalnya India merupakan negara yang sangat termiskin di dunia, bahkan lebih Afrika. Ya, sekarang India merupakan negara paling maju nomor 3 di dunia. Ya, awalnya sebelum India banyak yang bertobat, ada salah satu suku di India, yaitu namanya suku Garo. Ya, kalian bisa lihat di internet apa itu suku Garo di India, tepatnya di India Selatan. Ya, ada sebuah keluarga ya, melalui pelayanan para misionaris, keluarga ini akhirnya bertobat dan menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, kepala keluarga itu namanya Nelson, ya, yang berasal dari suku ini. Melalui keluarga ini banyak juga akhirnya keluarga-keluarga dari suku ini yang menjadi percaya. Ya. Ketika melihat banyak keluarga-keluarga dari suku ini yang menjadi percaya, kepala suku dari suku Garo ini akhirnya menjadi murka dan marah. Ya. Dia lalu memanggil keluarga Nelson ini dan menghakimi keluarga Nelson ini di depan umum. Ketika dia diperhadapkan kepada sidang umum orang-orang yang ada di belakang, kepala suku ini berkata, kalau kamu tidak menyangkal Tuhan Yesus, kalau kamu tidak meninggalkan imanmu, maka anak-anakmu kamu semua akan dihukum. Ya. Tetapi apa yang saya katakan? Saya telah mengikut Yesus. Saya tidak mungkin menikah. Mendengar perkataan itu, apa yang terjadi? Kedua anaknya itu lalu dipanah oleh kepala suku tersebut, sehingga kedua anaknya itu mati karena panah masuk ke dalam jantung atau tubuh dari kedua anak tersebut. Kedua anaknya itu akhirnya mati. Lalu kepala suku ini juga bertanya kepada Nelson, apakah kamu tidak mempertahankan imanmu kepada Kristus? Kalau kamu tidak menyangkal imanmu, maka istrimu pasti akan dibunuh dan mengikuti anak-anak. Ya Tuhan, walaupun saya sendiri, saya tetap setia kepada Kristus. Apa yang terjadi? Istrinya dibunuh. Dan terakhir, hanya saya sendiri. Kepala suku bertanya lagi kepada Nelson, kalau kamu tidak ingkar, kalau kamu tidak meninggalkan imanmu, maka kamu akan dibunuh. Apa yang dikatakan oleh Nelson? Dengan sukacita dan dia tersenyum, dia berkata, salib di depan, dunia bertingkap, jadi dari perkataan Nelson ini lahirlah lirik lagu yang mungkin kita bisa nyanyikan bersama-sama. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri kau tetap setia, walau sendiri ku tetap setia, walau sendiri ku tetap setia, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ditinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Saudara-saudara, kematian Nixon dan keluarga itu membuat kepala sukunya tidak bisa tidak bisa tidur beberapa hari, dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, dan akhirnya satu suku ini ya menjadi satu suku-sukunya mayoritas Kristen yang berada di dunia. Banyak para misionaris juga tersentuh hatinya melalui kesaksian keluarga ini. Dan banyak orang dimenangkan di India melalui pelayanan para misionaris yang diberikan imannya oleh jemaat-jemaat yang dianggap biasa-biasa saja. Tetapi ketika mereka mendengar Kristus, mereka memiliki iman yang sangat luar biasa. Dan akhirnya India jadi bangkit. Karena apa? Karena mereka tetap setia untuk mengikut Kristus. Walaupun demikian, tetap setia untuk mengikut Kristus. Apapun yang terjadi, banyak tantangan, banyak pergumulan, tetaplah setia. Amin. Amin.